Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Arif Nugroho. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan materinya adalah nilai kehidupan dalam dunia cerpen. Sebelum kita membahas jauh tentang teks cerpen, maka kita harus membahas dulu dari pemahaman cerpen dari konsepnya terlebih dahulu. Cerpen memiliki 3 hal dalam pemahaman, yaitu ada pengertian, ciri, dan jenis. Kita masuk ke bagian pengertian dari sebuah cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh dan satu situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Di sini kita bisa mengetahui bahwa cerpen bisa kita baca dalam waktu yang sangat singkat. Bisa kita bersama-sama. Cerpen memiliki ciri-ciri yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga, tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Yang keempat, ada konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Yang kelima, hanya menimbulkan satu alur. Yang keenam, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Yang ketujuh, menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca. Itu tadi adalah 7 ciri-ciri cerpen. Kita masuk ke bagian jenis-jenis dari cerpen. Ada 3 inti dari jenis cerpen. Pertama ada cerpen mini, yang kedua cerpen ideal, dan yang ketiga cerpen panjang. Pengertian dari sebuah cerpen mini adalah cerpen yang memuat jumlah kata antara 750 sampai 1000 kata. Cerpen dengan jenis mini atau flash, penulisannya biasanya to the point atau langsung ke inti cerita, tidak menggunakan penjelas ataupun deskripsi yang mendalam dan bertele-tele. Sedangkan cerpen ideal adalah cerpen yang memuat kata antara 3.000 sampai 4.000 kata. Sesuai namanya, cerpen ini merupakan gambaran cerita pendek yang ideal, baik dari segi jumlah kata, bahasa, dan isi. Sehingga cerpen ideal ini memiliki gaya bahasa dan isi yang lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya, yang ketiga adalah cerpen panjang. Cerpen panjang adalah cerpen yang memuat jumlah kata antara 4.000 sampai 9.000 kata. Di dalam beberapa definisi, cerpen panjang dibatasi dengan jumlah kata sebanyak 10.000 kata, sekitar 8 sampai 10 halaman. Itu tadi 3 jenis cerpen. Selanjutnya, kita masuk ke dalam nilai-nilai dalam cerpen. Nilai-nilai cerpen ada yang pertama, religius, budaya, kepahlawanan, sosial, politik, dan moral. Cerpen memiliki beberapa unsur pembangunnya dari dalam maupun dari luar. Yang pertama ada unsur intrinsik cerpen. Ini dibangun dari dalam cerpen itu sendiri, yaitu ada struktur cerpen. Kemudian ada unsur ekstrinsik cerpen, yaitu unsur yang membangun dari luar. Kemudian ada kebahasaan cerpen. Seperti yang kita ketahui bahwa cerpen merupakan karya sastra dan ditulis menggunakan bahasa yang sangat indah, maka terdapatlah kebahasaan dalam cerpen. Bisa kita lihat di sini dalam unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen ada tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Unsur intrinsik cerpen yang pertama ada bahasa, yang kedua ada latar belakang pengarang. Unsur ekstrinsik cerpen yang pertama ada bahasa, kedua ada latar belakang pengarang. Di dalam latar belakang pengarang ini dipengaruhi oleh keadaan sosial seorang pengarang.
bisa kita singkat dalam berupa Impolek Sosbud, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari seorang pengarang. Setiap karangannya pasti terpengaruhi oleh lingkungan di mana pengarang itu hidup dan pada masa atau era siapa pengarang itu berkarya. Kita lihat bersama-sama dalam struktur cerpen. Ada 5 struktur cerpen. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau exposition. Yang kedua, pengungkapan peristiwa atau complication. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Yang keempat, puncak konflik atau turning point. Yang kelima, penyelesaian atau ending atau disebut juga dengan coda. Di dalam unsur kebahasaan cerpen juga ada 3, yaitu keterangan waktu, verba aksi, dan dialog. Terima kasih telah menyimak bersama-sama tentang cerpen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.